SD Muhammadiyah 1 Tegalan Surakarta Sekolah Penggerak. Saat ini kita di sini untuk mendiskusikan di antara yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 9 tentang masalah budaya positif. Harapannya nanti kita bersama-sama bisa menggali, bisa merencanakan budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di SD Muhammadiyah 1 Tegalan Surakarta. Jadi pada modul 1-4 kemarin saya belajar terkait budaya positif tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Karena sebagai guru yang dihadapi adalah manusia, jadi harus tahu kebutuhan dasar manusia itu apa. Ini tidak serta merta atau asal-asalan ketika kita ini menghadapi murid-murid kita. Salah satu hal untuk mengatasi suatu masalah yang dilakukan oleh anak-anak kita, murid-murid kita, ini kita selesaikan dengan istilahnya segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga diharapkan bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini anak yang sudah berbuat kesalahan, bagaimana tindakan yang akan kita lakukan. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif antara guru dengan murid untuk mencari solusi. Nah, ini kalau istilahnya segitiga restitusi, proses dialog antara guru dengan murid secara mandiri dan tanggung jawab. Nah, pada kegiatan segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus dilaksanakan oleh guru. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di proses awal ini melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Artinya ini mengingatkan kepada anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku, setiap perbuatan manusia, termasuk anak yang membuat kesalahan tadi, pasti ada alasannya yang mendasari perilaku tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi supaya anak punya motivasi internal yang sudah dibahas tadi, kaitan kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan sebagainya. Ternyata dengan mempelajari masalah ini, untuk mensikapi kejadian-kejadian yang dialami anak, perilaku yang negatif, tidak serta-merta atau asal-asalan. Karena biasanya posisi guru yang sering terjadi sebagai penghukum saja, mencari kesalahan supaya anak itu tahu kesalahannya. Ternyata untuk model segitiga restitusi ini tidak demikian. Dan kita uraikan satu persatu langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Langkah pertama, ini tujuannya supaya anak tidak merasa gagal karena telah berbuat salah. Harapannya anak menyadari kesalahannya tapi tidak menganggap itu suatu kegagalan atau suatu hal yang bisa menyebabkan hidupnya selesai. Nah, ini gurunya berkata, salah satu, ini nanti ada dialognya, nanti kita lihat salah satu kasus yang sudah saya buat. Guru misalnya mengatakan, manusia itu bisa berbuat salah, termasuk bapak ibu juga sering berbuat salah. Ini untuk memastikan kepada anak bahwa kita itu manusia, tidak lepas dari yang namanya sifat salah dan lupa. Kemudian yang berikutnya adalah validasi kebutuhan. Tujuannya membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar tadi, 5 kebutuhan dasar yang ini dipenuhi ketika melakukan kesalahan.
Dalam hal ini di antara contoh dialognya dulu bisa mengatakan kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi tentu kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan. Ini yang paling sering yang nomor 2 ini. Kamu pasti punya alasan ya melakukan hal yang seperti itu. Apa sih pentingnya kamu melakukan hal itu? Dan seterusnya. Ini di antara contoh-contoh. Kemudian yang ketiga adalah langkah menanyakan keyakinan. Jadi tujuannya anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya dialognya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita ini? Bapak Ibu sudah sering membuat kesepakatan kelas setiap awal tahun ajaran baru. Nah ini termasuk di sini keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Ketika anak melakukan pelanggaran atau kesalahan, kita kembalikan. Kamu ingat telah melakukan kesepakatan kelas, misalnya di kelas 6B, sudah diberikan semacam fakta integritas. Kemudian kelas yang ideal menurut kamu seperti apa sih? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal tersebut? Next. Nah, kemudian di antara contoh dari pelaksanaan segitiga resolusi bisa kita cermati bersama. Ini kasus yang saya buat. Ada 2. Yang pertama Ramzi, ini waktu makan siang. Itu buahnya buah pisang. Dan buah pisangnya itu sudah dikupas, dicokot, terus diolet-olet saya ke pintunya Abjad. Abjad lapor saya. Nah ini terus saya panggil, saya buat percakapan. Ramzi, apa yang kamu lakukan terhadap Abjad? Menggosok pipinya dengan pisang, diakui. Kenapa melakukan itu? Mesti jawaban anak ya ini pisang, bercanda. Kemudian apakah kamu tahu dengan musik Abjad tadi memancing emosinya sehingga bisa bertengkar, bisa berkelahi ya. Maksud saya cuma bercanda Pak. Kemudian baik, ini adalah pernyataan saya. Baiklah, di sini kita akan mencari penyelesaian masalah bersama. Nah, ini termasuk langkah yang pertama, validitas salah ya, cari apa yang anak itu salah. Jadi sama-sama kita mengakui ini suatu kesalahan, tapi yang penting kita mencari penyelesaiannya. Kemudian, nah ini kalimat berikutnya. Saat melakukan itu kamu pasti senang ya? Pasti senang ya. Karena memang alasannya bercanda, itu alasan yang kedua, ini langkah yang kedua. Ya, kamu senang melakukannya, tapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu pasti menyakiti orang lain. Ini kemudian langkah yang ketiga, membangun keyakinan kelas. Nah, sekarang mari kita bicarakan keyakinan kelas kita. Kita sudah membuat kesepakatan. Apa yang belum kamu lakukan? Kalau kamu melakukan perbuatan tadi, apa yang tidak kamu kerjakan dan yang kamu langgar itu apa? Nih, poin positifnya adalah atau karakternya bersikap baik Pak. Saya tidak menghargai teman. Harusnya saling menghargai, harusnya saling menghormati. Kemudian, oke, saya nyatakan kamu sudah ingat betul dengan kejadian tadi, sehingga kamu harus bersikap dengan baik. Nah, intinya apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah itu, menyelesaikan masalah itu? Minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau pernyataan itu mau diulangi bagaimana? Siap menerima sanksi. Biasanya kita kan membuat surat pernyataan itu bisa ditandatangani oleh orang tua atau minta tanda tangan semua wali kelas. Baik, itu di antara skenario ya tadi yang sudah kita buat. Kemudian sedikit tampilan untuk yang jadi tidak akan baca jam seperti ini.
Kemudian ada tanggapannya. Nah, itu karena saya minta tanggapan, ternyata ketika anak melakukan kesalahan, guru menyelesaikannya dengan baik. Guru menyelesaikannya dengan istilahnya smooth, jadi dengan halus, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Baik, saya kira ini adalah sebetulnya tugas CGP, tapi harapan kami kita saling share terhadap kebutuhan dan perhatian kita semua sebagai guru pengajar. Kami mengajak kelas atas karena kemarin teman-teman kami mengundang kelas bawah seperti itu, kecuali kameramen handal kita. Mister Mana D. itu dia. Mister D. Jadi intinya budaya positif itu dibuat melalui beberapa tahap seperti itu. Yang pertama tadi paradigma pembelajarannya, kemudian Budin tadi menyampaikan kebutuhan murid itu kan ada 5. Nomor 1 itu kebutuhan bertahan hidup, makan, minum. Itu kalau nggak terpenuhi, kebutuhan di atasnya niscaya akan terpenuhi. Sulit sekali. Jadi kalau mengajar kok kelaparan, atau nanti itu akan berdampak kurang baik. Kurang baik terhadap guru Dan siswa juga. ya, maksudnya Gitu. Nah, selanjutnya setelah itu kemudian dibuat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan disampaikan ke anak-anak. Setelah itu dibuat keyakinan kelas, kesepakatan, ini loh. Nah, kemudian jika ada masih yang melanggar, baru diberikan metode yang segitiga dan seterusnya. Itu kalau dari murid. Kalau dari guru mengamankan murid. Murid itu kalau ada apa-apa yang bersifat intrinsik dari dirinya sendiri, kesadaran akan motivasinya dan dia tanggung jawab. Kalau ekstrinsik ada 2 tadi. Seseorang melakukan sesuatu itu ada 2. Jika tidak melakukan, dia takut kena hukuman, terus dia melakukan. Yang kedua, melakukan dia mendapat penghargaan. Dua-duanya ini salah. Bahkan penghargaan itu kan sesuatu yang membunuh, ya kan? Hukuman yang membunuh. Karena kalau tidak diberi penghargaan, bisa jadi anak itu akan tidak tertib lagi. Kenapa? Karena tertib dia hanya mengharap penghargaan. Apakah kita mengatakan penghargaan itu jelek? Tidak. Penghargaan dalam suatu kondisi tertentu juga baik, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dibuat keyakinan kelas, baru ya restitusi tadi, guru memahamkan anak. Yang terakhir, guru menjadi 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi sudah disampaikan, 1 sebagai penghukum. Penghukum ini cuma sepihak ya. Ya. Yang kedua, memberi rasa bersalah seperti yang dicontohkan tadi. benar. Kita melakukannya kadang-kadang. Penghukum. Kita juga kadang-kadang memberi rasa bersalah. Sering. Yang ketiga, kita sebagai teman. Teman itu tempat sharing, tapi dia tidak memberi rasa bersalah. Jadi di atasnya. Nomor 3 dia. Sini ada apa? Tadi telat kenapa? Hanya teman. Gitu. Tidak ada Tanya, solusi. tapi ini sudah baik tanya. Kalau pemantau, mantau saja. Oh itu si A kurang perhatikan. Yang terakhir sebagai manajer, yaitu manage, dia mengatur memang. Dia mengetahui kekurangan anak, kesalahan anak, kemudian dia merencanakan proses evaluasinya dan merencanakan proses untuk mengatasi persoalan itu dengan restitusi tadi. Nah, sekarang kita diskusi yang selanjutnya. Untuk berikutnya adalah sesi diskusi nih. Monggo kami persilakan. Atau memberi tanggapan, silakan. Silakan Pak Agung. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasinya, kita beri aplaus kepada Allah Guru Penggerak kita untuk memotivasi
menyemangati saya dan teman-teman untuk selalu berbuat baik dalam pendidikan dan menjadi peserta didik sebagai sang pencerah. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya menanyakan yang pertama, menanggapi dulu teori dan konsep yang dipaparkan tadi luar biasa dan cukup menjawab apa yang telah saya alami di lapangan atau di kelas. Kalau mungkin kelas 3 Pak Ridho nggak ada masalah. Luar biasa. Yang kedua kalinya pertanyaannya yaitu ketika beberapa poin tadi sudah kita laksanakan, sudah kita perbuat, tetapi kondisi siswa tersebut tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi meskipun demikian kalau Jadi kan kayak ini validasi. Soto jawab adat dulu. Ulangi. Dari beberapa strategi yang dipaparkan tadi sudah dicoba di lapangan. Mungkin lebih tepatnya dengan yang menjadi catatan mungkin salah satunya kondisi siswa ataupun anak itu berbeda-beda. Tapi lebih tepatnya menurut saya yang dipaparkan tadi yaitu lebih tepat bagi kasus-kasus pemula itu lebih tepat. Tapi kalau kasusnya sudah ibaratnya orang sakit itu agak semi kronis, mungkin perlu diperhitungkan lagi dan dikaji ulang lagi karena sudah melalui beberapa tahapan dari kesepakatan, terus melakukan nasihat dengan baik, bahkan sampai dengan pemanggilan atau komunikasi dengan pihak wali siswa, belum menemukan titik terang atau perubahan yang lebih baik ke siswa tersebut. Dan mengklimaksnya informasi yang diterima yaitu ingin dikeluarkan dari sekolah yang terkait. Karena mengingat menimbang dengan alasannya siswa tersebut mengalami kondisi tidak dengan kondisi orang tuanya yang mencari nafkah setiap hari dan sebagainya, dan sudah diberikan pemahaman bahwa tugasmu di sini yaitu sebagai pelajar yaitu belajar dengan baik, dengan rajin, dan tugas orang tua itu membiayai, memberikan fasilitas terhadap proses pembelajaran dan sebagainya. Tapi untuk jalannya waktu menurut saya belum ada perubahan yang begitu bagus. Memang ketika di depan kita itu sebagai guru itu luar biasa sopan dan santun, karena juga itu fase dengan kasih terima kasih yang telah mendidik menjadi baik. Tapi semuanya memang belum tuntas, harus dituntaskan di fase maksudnya apa? Rombel berikutnya itu kelas 4. Pertanyaan saya, mungkin ada strategi yang jitu atau evaluasi terhadap kasus yang ada di kelas tersebut, yaitu bagaimana tujuan kita yaitu untuk mengarahkan, mengawal siswa untuk selalu berbuat positif, berbuat baik, baik dengan temannya, dirinya sendiri, dan lingkungan sekitar. Karena banyak masukan kondisi anak tersebut, bagaimana di rumah, bagaimana lingkungan di sekitar, informasi, data sudah kita gali dari siswa tersebut juga, orang tua dan wali siswa yang lain. Demikian. Terima kasih mohon masukannya, semoga masukan tersebut membawa kita untuk selalu berbuat baik demi kemajuan dan kemaslahatan umat manusia, khususnya SD Muhammadiyah 1. Terima kasih yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak. Mungkin Pak Zaka mau menanggapi, silakan. Bapak Budi. Iya. Salah satu maksudnya kita buka. Ini tadi kan Pak Agung pertama, gitu. Kedua mungkin
Itu jadi kok kelas mana? Saya jawab dulu. Untuk saya jawab deh, untuk pertanyaannya Pak Agung tadi. Iya. Ya, sedikit sharing ya Pak Agung. Siap. Karena memang putra kelasnya Pak Agung ini benar-benar spesial nih. Ya, karena sudah dari awal sudah Pak Agung mendampingi. Kalau dari segitiga restitusi sebenarnya Pak Agung sudah menjalankan semuanya gitu. Jadi kalau saya nilai memang anaknya ini yang pertama yang perlu dirubah itu dari dirinya dulu. Jadi kalau saya menanggapi dan saya melihat Pak Agung, sebenarnya Pak Agung sudah membuat rasa bersalah sudah, sebagai teman sudah, penghukum sudah, pemarah sudah. Saya lupa menyampaikan. Untuk istilah menghukum ini Bu di wanita yang terhormat, saya kurang begitu sepakat karena terlalu berat gitu. Dari tadi yang saya ini apakah itu sudah konsep atau teorinya dari CDP saya tidak tahu. Tetapi saya kurang sepakat. Lebih tepatnya mungkin sanksi aja. Karena ini anak Sanksi. Ya, Ya, Pak. itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Akan kami sampaikan kepada Iya. Ya, kepada Nanti kami sampaikan. Ya. Ya, istilahnya setiap anak itu biasanya kalau berbuat seperti itu karena pertama ada permasalahan di rumah. Ya. Itu benar-benar mempengaruhi seperti itu. Jadi memang kita harus mendekati anaknya, kita harus menjadi seorang teman dulu. Walaupun kita tahu dia itu sudah berbuat kesalahan banyak dan sering menyakiti teman. Kita tahu itu Pak. Tapi di sini kita menggunakan segitiga restitusi. Jenengan layaknya teman. Jadi jenengan harus memberikan keyakinan pada anak tersebut kalau jenengan itu temannya. Ya dia bercerita. Sebenarnya dia itu sampai berbuat seperti itu kenapa? Tapi nggak kelihatan Pak, pelan-pelan. Jadi jenengan seolah-olah itu jenengan bukan guru ya. Jadi teman. Seperti itu kalau menurut saya. Terus menggali kok dia melakukan itu tuh karena apa tujuannya seperti itu. Walaupun jenengan sudah dengar mungkin dari dari teman-teman yang lain, kemudian dari wali murid, kemudian dari orang tua seperti itu. Tapi teman ini memang benar-benar cocok kalau menurut saya. Setelah itu jenengan kalau di dalam segitiga restitusi itu kan ada istilahnya gini. Nah, kalau kamu berbuat seperti itu, apakah kamu sudah merasa puas? Biasanya ditekankan seperti itu. Kemudian manfaatnya apa buat yang anak-anak? Menyatakan seperti itu. Biar dia timbul permasalahan batinnya bergejolak. Kemudian setelah itu, nah kalau kamu sudah melakukan itu, akibat apa yang bisa kamu timbulkan buat diri kamu dan buat orang lain? Jadi anak-anak itu benar paham seperti itu kalau di segitiga restitusi. Setelah itu kita bertindak sebagai mengarahkan manajer. Jadi kita setelah anak itu nanti bilang sendiri, ya saya melakukannya karena iseng, karena di rumah saya juga orang tua tidak memperhatikan, terus di sekolah mungkin teman-teman menjauhi aku, teman-teman nggak perhatian sama aku karena dia sadar mungkin karena saya itu banyak isengnya, karena saya itu banyak kesalahan, jadi teman-teman menghindari saya. Jadi itu sebenarnya gejolak batin di sini Pak Abu. Kalau saya lihat seperti itu, sebenarnya dia sadar dia berbuat salah seperti itu, dia tahu Pak. Tapi karena itu yang diinginkannya, jadi dengan memang harus menggunakan segitiga restitusi ini semakin mendalam Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Setelah itu juga manajer mengarahkan. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, coba sifat yang salah atau mungkin sifat yang jelek dari diri kamu, apa yang kamu lakukan agar teman-teman bisa dekat dengan kamu, terus menilai kamu tidak anak yang mungkin suka berbuat usir seperti itu Pak Abu, manajer. Mungkin dari saya seperti itu bisa ditambahkan. Baik, itu permasalahan yang cukup berat. Memang sistem dari segitiga restitusi ini kasus per kasus tentu akan
akan lebih mudah dari sisi menyadarkan anak. Tapi kalau sudah tingkat lanjut sesuatu yang negatifnya derajatnya lebih tinggi, memang pendalaman kejiwaan anak saya. Jadi pada strategi yang pertama itu ditekankan dulu validitas kesalahan tadi ya, validasi kesalahan tadi ya. Itu harus ditekankan dulu sampai betul-betul anak itu menyadari dan mengakui kesalahan. Ini tidak mudah. Pada banyak kasus tidak mudah membuat anak sadar bahwa ini adalah perilaku yang ada yang ikut-ikutan temannya dan sebagainya karena pengaruh tidak bisa. Atau anak ini lingkungan rumah sekitar rumahnya yang kurang mendukung sehingga muncul keadaan atau kondisi yang negatif tapi bisa dibawa ke sekolah. Tentu yang pertama betul-betul sebagai guru ini mampu meyakinkan anak tadi untuk validasi kesalahannya supaya nanti tahap selanjutnya akhirnya dia mengakui, kemudian dia berusaha menyelesaikan masalahnya tadi karena kita kembalikan keyakinan kelasnya, kemudian setelah itu selesai dengan masalah ringkasnya. Saya juga diskusi lagi. Ini skenario juga diskusi lagi. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di sesi diskusi dengan harapannya kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada berdasarkan konsep pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Harapannya ada masalah bisa kita selesaikan bersama. Ini sifatnya adalah diskusi. Saat kami yang menjawab sifatnya diskusi sama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang kita ada. Betul, jika ada tanggapan-tanggapan terkait masalah tadi, dipersilakan. Betul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait motivasi manusia, terutama pada hukuman. Tadi sudah disampaikan Pak Agung, hukuman kelihatannya berat sekali. Sanksi ya bagaimana? Itu hukuman atau sanksi yang bagaimana untuk memotivasi manusia tersebut. Kemudian ada yang istilahnya kemarin itu kontrak belajar. Sekarang ada keyakinan kelas, kelihatannya akan sama. Ini apa bedanya di antara kontrak belajar dan keyakinan kelas tersebut? Dan kita sebagai guru kadang-kadang merasa mempunyai kesalahan terhadap anak. Yang saya tanyakan atau yang bisa ketahui bersama, prosedur untuk pelaporan itu bagaimana yang benar? Kita guru, kemudian melakukan kesalahan terhadap anak, dan ini prosedur untuk penanganan atau prosedur melaporkan itu dari anak itu bagaimana yang benar? Langkah-langkahnya. Terima kasih juga yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tundir untuk kontrak belajar dengan keyakinan kelas itu memang mirip-mirip bersama. Hanya ada perbedaan juga ya. Jadi kalau kontrak belajar itu relatif lebih formal, istilahnya relatif lebih formal. Dan biasanya kalau kontrak belajar yang dibuat wali kelasnya sudah disusun, biasanya kan sudah disusun kemudian di print dan ditempel atau dipasang di kelas. Jadi konsepnya kalau kontrak belajar ini mencakup tujuan belajarnya, metode pengajarannya, nanti bagaimana cara pembelajarannya, kemudian ada juga yang hampir sama dengan keyakinan kelas tadi apabila kamu di sekolah disiplin sejak masuk awal masuk di halaman sekolah, masuk kelas harus apa disiplinnya dan sebagainya. Sementara kalau keyakinan kelas ini lebih mengacu pada keyakinan bersama dengan anak-anak. Makanya tadi disebutkan apa ya usulannya apa anak-anak ini, norma apa saja. Guru
menjelaskan norma-normanya dulu, norma kesopanan, saling menghargai, kesehatan dan sebagainya. Anak-anak mengajukan usulan-usulan. Nah setelah itu kita tanggapi bersama, diringkas dan direfleksi. Itu saya kira pemahaman saya kaitannya dengan kontrak belajar dan keyakinan kelas ini hampir ada persamaan, tapi ada sedikit juga perbedaan. Nah biasanya kontrak belajar lebih ke wali kelas yang khususnya. Anak tinggal menerima. Jadi kalau biasanya kan masuk ada sanksinya. Sanksinya apa? Kalau anak melanggar. Gitu ya. Perbedaan antara kontrak belajar dan keyakinan kelas. Saya mau mengambil kita sama-sama sharing diskusi. Kalau kontrak kelas sama keyakinan kelas dan peraturan kelas itu pada hakikatnya sama, Pak. Cuma kamu dalam konteks dikaitkan dengan teori pendekatan CGP itu dengan istilah keyakinan kelas. Barangkali kalau meyakini nilai-nilai kebajikan itu akan terbangun motivasi dari dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin harus pulang boleh mereka orang. Iya. Benar semua. Pak Lanjani sudah benar Pak, jawaban dari ketiga kalau guru penggerak tadi. Cuma ya sedikit kalau kontrak peraturan itu seperti dari keterangan Pak Lanjanto, di keyakinan kelas tidak boleh ada kata negatif. Misalnya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Jadi kita nanti menjaga kebersihan. Nah itu saja. Jadi tambahnya itu saja, tidak boleh ada kalimat larangan. Ya, tidak boleh, jangan, tidak boleh. Jadi kalimatnya diganti. Menjaga kebersihan misalnya. Dulu kelas bawah itu ada kalimat larangan gitu. Bahasa Indonesia. Boleh, boleh. Karena itu pelajaran kita kenalkan. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau tambah lagi. Pertanyaan lagi Pak. Tapi problemnya di kelas atas loh Pak. Apa bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi ya kalau di kelas atas itu sudah masalahnya sudah tidak ejek-ejekan, tidak fisik, tidak pukulan, tapi perasaan. Bisa. Ya, sudah enggak. Laki-laki menyukai perempuan. Itu memang wajar ya. Wajar dan normal. Itu ada tekankan pada anak-anak. Kalian laki-laki suka sama perempuan itu wajar, normal. Nah itu bagaimana kita memberikan pengalaman pada anak-anak supaya itu tidak dilakukan dulu. Itu bagaimana? Bagaimana begitu? Laki-laki hanya mencintai Dan tidak ini dicintai. belum waktu yang tepat. Kadang-kadang kan anak-anak Ya. kurang apa ya? Siap. Saya Iya. dari pertanyaan Bu Eni. Iya. Ini pernah saya alami di kelas 3 yang sekarang naik ke kelas 4. Ya, namanya ada di kelas 4. Nah, itu gini Bu. Memang anak-anak itu pada dasarnya sekarang banyak mengkonsumsi drakor alias drama Korea. Nah, di situ banyak percintaan. Nah, anak-anak itu terbawa perasaan dan mereka itu kadang itu membanding-bandingkan dengan temannya sekelas gitu. Lama-lama itu kok ya ganteng ya ini ya, kan juga seperti ini kok kayaknya ini ya, kok aku kayaknya asik banget ngobrol. Jadi mereka itu seolah-olah menyambut paket sehingga timbul yang namanya rasa suka. Nah, dari rasa suka ini delalanya itu yang si cowok ini menanggapi dalam artian dia itu juga dekat menanggapi itulah yang perempuan ini akhirnya tambah. Nah, dengan itu curhat sama saya juga. Din, aku itu loh sayang sama dia. Kelas papan Ini memani, seperti limo, itu. jebol-jebol. Nah, ini ada karena memang saya juga selain sebagai seorang
kerja kelompok, diskusi pembelajaran, mereka mengikuti. Di sini saya bertindak sebagai guru yang disiplin, bukan galak tapi disiplin. Suara saya keras dan saya benar-benar di sini memanajer anak-anak seperti itu. Tapi ada kalanya saya itu humoris juga. Kemudian anak-anak itu pembelajarannya agak santai seperti itu karena mereka tertib, terus saya buat agak santai seperti itu. Nah dari situ anak-anak menemukan kenyamanan. Ketika tadi ya seperti kasusnya Bu Eni, anak-anak itu tahu-tahu menyukai lawan jenis. Nah itu saya manfaatkan, saya bertindak sebagai seorang teman, saya gunakan dulu. Terus kemudian setelah itu saya nasihati. Nah umur kalian berapa? Umur kamu berapa? Kalau kelas 3 kan 9 tahun ya, 8 atau 9 tahun. Nah itu belum saatnya seperti itu. Jadi kewajiban utamanya apa? Saya kembalikan ke anak, belajar Budina, belajar. Tapi kan gini, boleh. Kalau saya gini, jadi kamu kalau memiliki perasaan suka sebagai teman itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh berpikir panjang sampai percintaan, sampai cinta terus menganggap itu pacar, itu belum saatnya. Nah karena itu nanti ada saatnya sendiri. Nanti kalau kamu sudah lulus SMA, kuliah, kerja itu nggak apa-apa, tapi sekarang saatnya kalian belajar. Sekarang coba pengen membahagiakan orang tua nggak? Pengen Bu. Nah jangan berpikir percintaan dulu ya, itu belum saatnya. Intinya seperti itu Bu Eni kalau saya menanggapinya kemarin. Jadi intinya memang dari hati ya Bu Eni. Kita jangan langsung menjuk ke anak ya. Ya kita memang terhadap, kamu kok cinta sama dia sih? Kamu kok sekarang ini? Nggak boleh seperti itu. Jadi orang langsung yuk itu enggak, tapi pelan-pelan saja, tapi pasti kalau saya seperti itu. Terima kasih, monggo menambahkan Pak Anjara. Mau menanggapi? Ya, terima kasih Budin penjabarannya tadi. Kalau saya boleh menarik benang merah, akhirnya itu ada benang merahnya itu di sana. Jadi anak-anak itu kelas 3 kan mencintai itu tadi Dracula tadi apa? Drakor. Nah, itu kelas 4 mencoba membiasakan itu, coba kelas 5 mulai berani. Nah, kelas 6 mungkin gagal. Sebetulnya itu, terima kasih. Berarti akar masalah dari kelas SMP. kelas 2 Pak, maaf ini dari kelas, kalau yang saya kemarin ya Waktu kelas 2. kelas 2 ternyata. Oh, berarti dari kelas 2 Pak. Iya, karena anak-anak cerita sendiri. Iya, mungkin datanya Budin kurang konkret Bu. Bisa jadi dari kelas 1. Karena gelarnya Pak Imam, Iya. ini kelas 1, kelas 2 kan sekelas, Iya. sampai kelas 3. Nah itu kan masih satu kelas. Nah di situ tuh sing disukai di sekelas Pak. Gelarnya makin paling ganteng seperti itu. Gimana Bapak? Biasanya yang suka-suka itu Bapak. Iya, untuk closing statement Pak Imam dan Pak Baduno. Ya. Jadi kita tadi untuk closing statement kami itu. Ya. Ya, ini kan untuk kita bersama ya. Ya. Silakan. Kalau dari dorongan. Ya bagaimana cara mengatasinya ya? Bu, ini belum nikah, masih Mbak. Soalnya sekarang itu ada HP. Ya. Iya. Anak-anak itu yang kelas 6 ya. WA anak itu jam 10 sampai jam 1 malam. Iya. Saya punya buktinya sih. Saya punya buktinya sih. Dan kakak-kakaknya ya. Malam cantik. Kita mau palanjar yang ngajari ya. Itu yang dua-duanya Ya, eksklusif semua. bucin. Iya. Anjir. Udah kata-katanya udah kayak wes karuan gurune ada ngerti iki opo maksudnya. Mungkin dipublis ora iki. Yang kita tidak bisa membendungnya itu di situ. Editnya tenanan. Yang Pak Lanjut. tadi ya usul dan kerja ya itu sudah kayak wes selama kemana-mana. Gimana caranya? Instruksi Pak Anjar. Instruksi Pak. Mengingat mengimbang ini memang permasalahannya sangat publik, sangat apa? Universal ya. Semakin siang. Iya. Mohon nanti yang patut yang punya kepentingan CDP
Iya. juga ada di sini kan sebagai meskipun calon baik burung ya. Calon Tapi kan mohon ada calon. nanti diedit saja yang Iya. untuk kebutuhan ini. Iya, Pak Lanjar pinter loh. Calon PP aja Pak. Kalau Calon PP. Ini inter Pengajar praktek. Pak Agung itu sudah daftar angkatan 12. Masya Allah. Saya dapat info yang mendaftar 11 nanti dimudahkan jalan-jalan ke PPG. Ayo Pak. Antrian yang masa aku beli rokok tak saya, Bapak Ibu, anak saya di jalan PPG. Tapi aku beli rokok aku tak kira hiji. Yang lolos Yang hiji. ini nggak ikut PPG langsung Pak. Dan terus apa ada apa Pak Imam? Beli rokok enggak Pak Imam. Kayak kita nih. Iya, Kita tak kayak dulu ya. saya. Tapi kamu baik makan. Ya, maksimal sebelum maksimal jam 12 malam. Nggih. Atau ibu-ibu Untuk ketemu. Pak Baruno dulu. Dan dirasakan. Pak Darno. Aku ngomong hiji. Ya baik, Ya nanggapi lah. terima kasih atas waktunya menanggapi permasalahan yang tadi muncul di kelas 6 di kelasnya Bu Eni tadi. Alangkah baiknya memang kita harus bekerja sama dengan orang tua dari wali siswa, dari siswa itu tersebut. Jadi jangan sampai di sekolah kita itu seolah-olah ya apa tadi sebagai ya teman, dan juga itu kalau kata pertama saya juga kurang sepakat itu penghukum ya. Kok kayaknya seperti Punisher, jadi pengadil saja lebih cukup lah ya. the Punisher. Kita harus kerjasama dengan orang tua juga, jangan sampai kita itu di sekolah ngandani tapi di rumah itu seakan-akan dibiarkan saja. Itu yang menjadi kalau dari sudut pandang saya yang kurang maksimal terhadap permasalahan ini. Jadi memang alangkah baiknya juga handphone yang dimana anak-anak kita sekarang itu kelas 6, kelas 5 hampir semua sudah memegang, dan kita juga nggak tahu di rumah itu ngapain saja. Memang itu harus ada kontrol dari orang tua. Kalau dari sudut pandang saya sih gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Tambahan. Iya. Ini Pak Imam udah diri ya. Banyak. Sing marai tadi kelas Kebijakan nih. Gimana kebijakan Pak? Teman-teman. Bangunan dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait diskusi kita tadi terkait dengan 5 dasar kebutuhan manusia dan 5 posisi controlling guru, itu merupakan 2 hal yang saling keterkaitan. Kenapa? Karena dengan adanya perkembangan problematika siswa yang berada di sekolah itu dua-duanya saling terkait, di mana siswa itu sebetulnya memiliki 5 dasar kebutuhan yang harus terpenuhi oleh siswa kita, di mana di satu sisi kita sebagai pendidik juga memiliki 5 posisi controlling, di mana 5 posisi itu merupakan hal yang sangat strategis bagaimana untuk meminimalisir terjadinya problematika di sekolah. Kemudian ada hal lagi di buku RAK ini, habis gelap terbitlah terang. Jadi setiap ada permasalahan pasti ada jalan keluar. Ada lagi statement, ada asap pasti ada apinya. Jadi ketika ada asap, kita cari akar permasalahan, akar rumputnya. Ketika ada permasalahan siswa kita sudah ketemu, disitulah nanti poin-poin penting yang bisa kita selesaikan. Kemudian tadi betul yang disampaikan oleh Pak Baruno, kita sistemnya adalah sistem kolaborasi, kerjasama. Tidak hanya sekolah saja, melainkan semua stakeholder yang ada di sekolah juga orang tua. Karena permasalahan siswa yang di sekolah itu belum tentu akar rumputnya itu dari sekolah, bisa jadi dari lingkungan, bisa jadi dari rumah. Maka di sini sangat penting kita duduk bersama antara sekolah, semua pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya orang tua yang mungkin tahu permasalahan siswa di rumah. Jangan-jangan permasalahan yang ada di sekolah, terbawa di sekolah itu sumbernya dari rumah. Jangan-jangan apinya itu dari rumah. Maka tadi prinsip kolaborasi antara orang tua, guru, sekolah, dan mungkin masyarakat duduk bersama. Terima kasih. Untuk berikutnya adalah sesi
monggo kami persilahkan. Atau memberi tanggapan, silakan Pak Agung. Saya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa presentasinya, kita beri applause kepada guru kita. Terima kasih saya dan teman-teman untuk selalu berbuat baik dalam pendidikan dan berbagai sebagai sang pencerah. Oke, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya menanyakan yang pertama menanggapi dulu teori dan konsep yang dipaparkan tadi luar biasa dan cukup menjawab apa yang telah saya alami di lapangan atau di kelas. Kalau mungkin di kelas 3 Pak Ridho tidak ada masalah. Luar biasa. Yang kedua kalinya pertanyaannya yaitu ketika beberapa poin tadi sudah kita laksanakan, sudah kita perbuat, tetapi kondisi siswa tersebut tidak ada perubahan yang signifikan, tetapi meskipun demikian kalau soalnya positif. Ini masuk terus. Kita menghormati azan masuk durasi. Ini kata-kata ini mau. wah, enggak kan bener itu orang pakai kok. Kata nikmat, aku seneng banget. Bocor, ibarat bocor ya Pak. Banyak bocor ditambah. Berarti tadi videonya dengan satu itu Pak. Ya, saya Yang saya kirim Pak Anda Maret ya. Pengirim mungkin di Maret, ya Bu, kalau kayak kemarin itu kelamaan kasihan audiennya 3 jam kemarin itu. Kalau selalu tuh apa ya? Aku 5 jam nonton. Aku di sana limo. Oh iya, 5 jam dari kita. Itu kata aku. Oh iya. Mana itu? Pak, dia nomor saya Pak. malam ini itu Sharing Pak. Mungkin nanti di kelas ada permasalahan nanti bisa direstitusi. Seperti yang tadi dikemukakan Pak Jaka tadi. Restitusi. Jadi kan kayak memvalidasi. Cepat jawab ada itu. Iya. Ulangi. Dari beberapa strategi yang dipaparkan tadi sudah
coba dilakukan. Mungkin lebih tepatnya dengan yang menjadi catatan mungkin salah satunya kondisi siswa ataupun anak itu berbeda-beda. Tapi lebih tepatnya menurut saya yang dipaparkan tadi yaitu lebih tepat bagi kasus-kasus pemula itu lebih tepat. Tapi kalau kasusnya sudah ibaratnya orang sakit itu agak semi kronis, mungkin perlu diperhitungkan lagi dan dikaji ulang karena sudah melalui beberapa tahapan dari kesepakatan, terus nomor nasihat dengan baik, bahkan sampai dengan pemanggilan atau komunikasi dengan pihak wali siswa, belum menemukan titik terang atau perubahan yang lebih baik ke siswa tersebut. Dan mengklimaksnya informasi yang diterima yaitu ingin dikeluarkan dari sekolah yang terkait. Karena mengingat menimbang dengan alasannya siswa tersebut kondisi tidak dengan kondisi orang tuanya yang mencari nafkah setiap hari dan sebagainya, dan sudah diberikan pemahaman bahwa tugasmu di sini sebagai pelajar yaitu belajar dengan baik, dengan rajin, dan tugas orang tua itu membiayai, memberikan fasilitas terhadap proses belajar. Tapi berjalannya waktu menurut saya belum ada perubahan yang begitu bagus. Memang ketika di depan kita itu sebagai guru itu luar biasa sopan dan santun, karena juga itu fase dengan kelas 3, terima kasih yang telah mendidik menjadi baik. Tapi semuanya memang belum tuntas, harus dituntaskan di fase maksudnya apa? Rombol berikutnya di kelas 4. Pertanyaan saya, mungkin ada strategi yang gitu atau evaluasi terhadap kasus yang ada di kelas tersebut, yaitu bagaimana tujuan kita yaitu untuk mengarahkan mengawal siswa untuk selalu berbuat positif, berbuat baik dengan temannya, dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Karena banyak masukan kondisi anak tersebut, bagaimana di rumah, bagaimana lingkungan di sekitar, informasi, data sudah kita gali dari siswa tersebut juga, orang tua dan wali siswa yang lain. Ya. Terima kasih mohon masukannya, semoga masukan tersebut membawa kita untuk selalu berbuat baik demi kemajuan dan keselamatan umat manusia, khususnya SD Muhammadiyah. Terima kasih yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali Pak. Ada mungkin Pak Jaga menanggapi, silakan. Kalau Budi. Saya dulu Buka kan? Iya. Salah satu maksudnya kita buka. Ini tadi kan Pak Agung pertama gitu. Kedua mungkin. Saya jawab dulu ya. Untuk saya jawab deh untuk pertanyaannya Pak Agung tadi. Ya sedikit sharing deh Pak Agung. Karena memang kelasnya Pak Agung ini benar-benar spesial gitu. Karena sudah dari awal sudah Pak Agung mendampingi. Kalau dari segitiga restitusi sebenarnya Pak Agung sudah menjalankan semuanya gitu. Jadi kalau saya bilang memang anaknya ini yang pertama yang perlu dirubah itu dari dirinya sendiri. Jadi kalau saya menanggapi dan saya melihat Pak Agung, sebenarnya Pak Agung sudah membuat rasa bersalah sudah, sebagai teman sudah, penghukum sudah, pemarah sudah. Saya lupa menyampaikan. Untuk istilah menghukum itu budi kita yang berulang. Saya kurang begitu sepakat karena terlalu berat gitu. Jadi tadi yang saya apakah itu sudah konsep atau teorinya dari saya tahu. Tetapi saya kurang sepakat. Lebih tepatnya mungkin sanksi aja. Karena ini anak. Sanksi. Ya, itu. Terima kasih.
Terima kasih. Akan sampai kepada Iya. Ya, Siap. Nanti kami sampaikan. Ya, istilahnya setiap anak itu biasanya kalau berbuat seperti itu karena pertama ada permasalahan di rumah. Itu benar-benar mempengaruhi seperti itu. Jadi memang kita harus mendekati anaknya, kita harus menjadi seorang teman dulu. Walaupun kita tahu dia itu sudah berbuat kesalahan banyak dan sering menyakiti teman. Kita tahu itu Pak. Tapi di sini kita menggunakan tiga restitusi. Jenengan layaknya teman. Jadi jenengan harus memberikan keyakinan pada anak tersebut kalau jenengan itu temannya. Biar dia bercerita. Sebenarnya dia itu sampai berbuat seperti itu kenapa? Tapi nggak kelihatan Pak pelan-pelan. Jadi jenengan seolah-olah itu jenengan bukan guru ya. Jadi teman. Seperti itu kalau menurut saya. Terus menggali kok dia melakukan itu tuh karena apa tujuannya seperti itu. Walaupun jenengan sudah dengar mungkin dari dari teman-teman yang lain, kemudian dari wali murid, kemudian dari orang tua seperti itu. Tapi teman ini memang benar-benar cocok kalau menurut saya. Setelah itu jenengan kalau di dalam segitiga restitusi itu kan ada istilahnya gini. Nah, kalau kamu berbuat seperti itu, apakah kamu sudah merasa puas? Biasanya ditekankan seperti itu. Kemudian manfaatnya apa buat kamu? Anak-anak dinyatakan seperti itu. Biar dia timbul permasalahan batinnya itu bergejolak. Kemudian setelah itu, nah kalau kamu sudah melakukan itu, akibat apa yang bisa kamu timbulkan buat diri kamu dan buat orang lain? Jadi anak-anak itu benar paham seperti itu Pak. Kalau di segitiga restitusi. Setelah itu kita bertindak sebagai mengarahkan manajer. Jadi kita setelah anak itu nanti bilang sendiri, ya saya melakukannya karena iseng, karena di rumah saya juga orang tua tidak memperhatikan, terus di sekolah mungkin teman-teman menjauhi aku, teman-teman nggak perhatian sama aku karena dia sadar mungkin karena saya itu banyak isengnya, karena saya itu banyak kesalahan, jadi teman-teman menghindari saya. Jadi itu sebenarnya gejolak batin di sini Pak Agung. Kalau saya lihat seperti itu, sebenarnya dia sadar dia berbuat salah seperti itu, dia tahu Pak. Tapi kalau itu yang diinginkannya, jadi jenengan memang harus menggunakan segitiga restitusi ini semakin mendalam Pak. Seperti itu kalau menurut saya. Setelah itu jenengan manajer mengarahkan. Nah, kalau kamu sudah tahu seperti itu, coba sifat yang salah atau mungkin sifat yang jelek dari diri kamu, apa yang kamu lakukan agar teman-teman bisa dekat dengan kamu, terus menilai kamu tidak anak yang mungkin suka berbuat usil seperti itu Pak Abu manajer. Mungkin dari saya seperti itu bisa menambahkan. Baik, aku permasalahan yang cukup berat. Memang sistem dari segitiga restitusi ini kasus per kasus tentu akan berbeda hasilnya. Dan permasalahan sederhana seperti yang saya tunjukkan tadi, iseng bercanda tapi menyakiti atau mendolimi istilahnya temannya, ini tentu akan lebih mudah dari sisi untuk menyadarkan anak. Tapi kalau sudah tingkat lanjut sesuatu yang negatifnya derajatnya lebih tinggi, ini memang pendalaman kejiwaan anak saya. Jadi pada strategi yang pertama itu ditekankan dari validitas kesalahan tadi ya, validasi kesalahan tadi ya. Itu harus ditekankan betul-betul sampai betul-betul anak itu menyadari dan mengakui kesalahan tersebut. Ini tidak mudah. Pada banyak kasus tidak mudah membuat anak sadar bahwa ini adalah perilaku yang ikut-ikutan temannya dan sebagainya, karena pengaruh juga bisa. Atau anak ini lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumahnya yang kurang mendukung, juga muncul keadaan atau kondisi yang negatif tapi bisa dibawa ke sekolah. Tentu yang pertama betul-betul sebagai guru
ini mampu meyakinkan anak tadi untuk validasi kesalahannya, supaya dia nanti tahap selanjutnya akhirnya dia mengakui, kemudian dia berusaha menyelesaikan masalahnya tadi, karena kita kembalikan keyakinan kelasnya, kemudian setelah itu selesai dengan masalah itu masalah ringkasnya. Saya juga diskusi lagi. Ini skenario bukan diskusi lagi. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di sesi diskusi dengan harapannya kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sudah ada berdasarkan konsep pembelajaran yang telah disampaikan tadi. Harapannya ada masalah bisa kita selesaikan bersama. Ini sifatnya adalah diskusi. Kajian kita sifatnya diskusi sama-sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Saya Adil Putri, Adil Bisa, Adil Menang. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru yang memenuhi 1 Makassar sudah bersedia berkenan menghadiri acara diseminasi yang menjadi tugas saya di CGP Angkatan 9 ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi yang terpenting adalah diskusi yang kita kedepankan. Ya, sharing, diskusi, saling memberikan solusi. Di sini mudah-mudahan ke depan bisa menjadi tambahan budaya positif terus setelah kita bersama. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.